Masalah makan ya apa adanya aja gitu. Jadi beli ke warteg paling 7.000 gitu. Kemarin seharian gak narik sama sekali. Babe Hairus mana ya? Babe, apa kabar? Salam ya, ketemu sama Babe. Teman-teman, kita kali ini ada segmen Daily Life Story. Kita mau cari cerita lebih lanjut tentang seperti apa sih Babe Hairus mana kesehariannya, kemudian seperti apa kegiatannya di masa PSBB sepanjang masa pandemi. Karena Babe Hairus mana ini aku kenal pada saat main ke Kalimalang, dan dia selalu narik becak di sana di sekitaran di bawah flyover yang ada di Kalimalang. Dan kita mau dengar seperti apa sih cerita kehidupan Babe Hairus mana. Babe Hairus mana berprofesi utama sebagai pengemudi becak, namun ia tidak memiliki becak. Rp3.000 ia bayarkan setiap harinya untuk menyewa becak pada orang lain. Masalah narik becak sekarang penghasilan udah sepi dah gitu. Penghasilan paling kadang-kadang ya narik, kadang-kadang enggak gitu kan. Bagaimana lagi? Karena kan sekarang apalagi kemarin habis corona, sekarang aja narik paling sejalan, 2 jalan udah gitu aja. Nah, jadi penghasilan itu kalau dibilang apa buat makan juga kurang lah, kalau kurang gitu. Kalau nggak bisa kita bapak kan masalah makan nggak begitu banyak gitu kan. Kalau misalnya pengen mewah-mewah kan nggak bisa sekarang. Benar, banyak saudara kita yang hidup terkungkung sedih akibat kemiskinan tak teratasi. Jangankan untuk pulang ke peraduan dengan nyaman, bahkan makan pun mesti cukup pada Rp7.000 sekali makan. Masalah makan ya apa adanya aja gitu. Kadang-kadang kan makan bapak itu nggak banyak gitu, nggak banyak, cuma paling bapak nggak masak sendiri. Jadi beli ke warteg paling 7.000 gitu. Udah pulang, udah langsung makan gitu. Kalau misalnya lebih dari segitu, ya bagaimana lagi kan? Ada sisihan dikit-dikit, misalnya ngumpulin buat bayar kontrakan, buat air, lampu kan lain-lain. Kasur tak bersahabat, lampu redup dari malam ke malam, hingga jerih payah yang dibayar murah jadi teman setiap hari untuk Babe Hairus mana. Tahu anak juga dulu kan di rawa panjang, katanya mau berhenti kerja. Kayaknya Duka tahu kalau misalnya sekarang udah pulang gaknya kan nggak ngasih kabar, nggak ngasih apa-apa gitu. Sejak matahari menyapa, Babe akan mengayuh becak sewaannya di sekitar Jakarta Timur, tak jauh dari kontrakan sederhananya. Lelah sudah biasa ia hadapi, tapi sepi pelanggan jadi kesedihan luar biasa. Masalah capek ya udah biasa. Tuh, bapak narik beca itu bukan setahun 2 tahun, dari tahun 72. Tahun 72. Di sini aja udah 28 tahun. Memang kalau misalnya udah capek sih udah capek, cuma harus bagaimana lagi kan gitu. Keadaan di kampung juga nggak punya sawah, nggak punya apa-apa kan. Setiap bulan itu nyari itu sekarang susah banget gitu. Kadang apalagi sudah corona berapa hari, kemarin seharian gak narik sama sekali, gak, dari pagi sampai sore sampai pulang. Pak ya masuk ke dalam di ruko dari dalam, habis itu udah masuk ke dalam ke lantai 2,
di atas kan AC, bapak kan nggak kuat lama-lama kan, ada setengah jam lah gitu di atas di lantai gitu nungguin. Pas terus bapak ngomong sama satpam, Pak kalau misalnya ada orang nanyain saya lagi nunggu di sini ke bawah gitu. Pas ke bawah beca itu nggak ada, dibawa gitu, tahu kemana lah gitu. Kalau bapak sih orangnya bagaimana gitu ya, ya benar istilahnya banda cuma segitu-gitunya kan malah diambil. Ya bapak bagaimana, pasrah aja gitu kan. Ya cita-cita mah gitu, kalau misalnya udah kayak pengen usaha yang lain lah gitu. Jadi buka warung apa bagaimana. Satu pengen punya tempat, ada gitu rumah misalnya tanahnya kan. Sekarang punya anak kan terus udah rumah tangga. Ya udah itu buat anak kita harus itu lagi kan, bikin lagi gitu. Ya masalah sedih ya sedih. Kadang udah satu udah tua kan gitu, kadang narik udah begini kan gitu. Ya sedih sih sedih gitu. Coba bagaimana lagi kan gitu. Udah ngerasa capek lah gitu. Ya pengen istirahat udah. Tuh satu umur udah tua, kedua-duanya nariknya udah begini kan. Ya tapi kan bagaimana lagi gitu. Yang pasti, sujud syukur tetap ia persembahkan setiap harinya. Apa boleh buat? Bersama-sama kita doakan hal-hal baik untuk Babeh Hairusmana.